warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan. Assalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan Sayyidina Muhammad Habibur Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shirna biman yusiluna ilayk wa jama'na biman yajma'una alayk wa yassir lana minal a'malis salihah ma yujibu lana zulfa ladayk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barokah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, menta'zimkan, mengagungkan malam lahirnya, bulan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam wajib kita itu mengenal Rasulullah. Kita harus tahu Rasulullah itu siapa, apa pangkatnya, apa kedudukannya, apa keistimewaannya. Kita yakin bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah menyampaikan sesuatu apa yang datang dari Tuhan. Tugas Nabi itu menyampaikan, dan Rasulullah itu sebagai hamba Allah yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal Rasulullah lahirnya di Makkah. Di bulan apa lahirnya Rasulullah? Di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu juga Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, tanggalnya tanggal 12. Wafatnya Rasulullah tanggal 12. Jadi malah di bulan Maulid ini, bulan Sayyidah Rasulullah, lahirnya di bulan Rabiul Awal, hijrahnya di bulan Rabiul Awal, wafatnya pun di bulan Rabiul Awal. Tanggalnya tanggal 12, sehingga ulama ahli hikmah memaham 12 itu adalah isyarat rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5 tambah 6 11. Apa yang satunya adalah ihsan. Harus Islamnya, imannya harus baik. Inilah yang didakwahkan Nabi, inilah yang disampaikan Rasulullah. Kita sebagai umatnya diwajibkan kita tuh percaya dengan rukun iman dan
dan kita menerima dengan rukun Islam, dan keduanya harus kita bagawi, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apa itu rukun iman? Percaya kita kepada Allah, percaya kita kepada malaikat, percaya kita kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kita kepada adanya Rasul-Rasulnya Allah, percaya kita adanya kiamat. Salah satu kiamat adalah kematian. Percaya lagi kita dengan takdir yang baik dan jahat, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana keimanan kita, apakah meningkat, apakah melemah. Salah satu tanda bukti kita percaya Allah sebagai Tuhan, kita selalu lapang, selalu tenang. Kita sebagai hamba menerima apa yang didatangkan Tuhan. Semua apapun kejadian, kita yakinkan, kita rasakan ini adalah dari Allah. Umpama yang berjualan, ya alhamdulillah, mulai membuka toko sampai siang sampai sore, alhamdulillah berjualan. Alhamdulillah, Tuhan yang membayarkan. Kadang kita menganggap ini hebat ya, atau aku ini ada misi kehebatan sehingga dagangan kuning laris manis. Janganlah kita itu semua kita yakinkan ini dari pemberian. Alhamdulillah, ada kira wayahnya berjualan sunyi, membuka toko mulai pukul 6 sampai pukul 6 saja. Kadang nang singgah-singgah ke toko kita. Kalau kita bertauhid, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau pagi berjualan, tapi alhamdulillah aku tunggu membaca Quran. Bahwa aku banyak membaca salawat. Lalu aku beriman itu. Ada pun orang karena keimanan kepada Allah. Nah, bisa di sebelahnya dia menanggapi banyu orang mati, sehingga dagangan pun mati. Ada juga nang singgah ke toko kita hanya kucing. Apa kucing singgah berbekambing juga. Kemenang bertauhid, kemenang yakin kepada Allah. Kata Imam Ghazali, kasih akhlaknya ridho kepada Allah, sabarlah hatinya bahwa yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang didakwahkan Nabi, adalah masalah agama, masalah keimanan, masalah ketauhidan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah beliau dakwahnya 13 tahun. Apa yang didakwahkan Nabi adalah masalah keyakinan, ketauhidan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita adalah percaya ada Nabi, ada Rasulullah yang menyampaikan. Di antara yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah dunia Nabi ada akhirat. Setelah kita hidup akan ada
adalah manusia yang hidup sarawasan. Apalagi di akhir zaman ini banyak manusia ini matinya mendadak, dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal segala-galanya. Apabila mati terdahulu pada nafsu, dia adalah kumpul ya kan, mati itu kadang jauh parah ya kan. Apabila hilap kita ni kada masuk lagi, atau hilap kita ni kada mau keluar lagi, diun mampus. Nah ini yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan mati. Isma sita fa innaka mayyitun. Silahkan engkau hidup semau-maunya, tapi engkau jangan lupa akan mati. Mati adalah pasti. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah olehmu hai kekasihku Muhammad, bahwasanya mati pasti akan datang kepada kamu. Yang kita pikirkan, apakah mati sedang ibadah, apakah mati sedang maksiat. Tahulah kita kalau tahunya ya. Oleh sebab itu kita selesaikan, ada urusan-urusan selesaikan. Jangan sampai kita mati masih ada urusan lawan makhluk, ada urusan lawan Tuhan kada selesai. Berapa ibadah-ibadah yang kita ketinggalan, ayo kita pogo, kita gauli. Ada utang-utang lawan manusia, selesaikan. Maka kita lihat keadaan kita wahini pada-padanya nambah dagang-dagang di banyak utang. Pada banyak ada sedikit utang. Kadang-kadang orang wahini bokoyo mengaku sudi. Kenapa jadi mengaku sudi? Melihat hitungan toko banyak misi. Kenapa di sini misi toko 10 buah? Kenapa ikung di sini 10 ikung dia kan? Tapi mau utang juga. Apakah lagi di zaman kita ini mau utang? Jangan sudi, aku siap mau utang ikan. Kenapa dia hendak? Aku siap. Tapi situ bila mau utang paham-paham lah. Namun mau utang 1 juta harus bayar dengan 1 juta apapun kita mau utang, ternyata kita ini mengulinya. Dan ini adalah hukum riba. Apabila kita mau utang, memang mau utangnya bayarnya bisa membagi syarat. Apabila kita mau utang mesti ini bayarnya, jangan hopon juga. Maka kita berdosa, maka kita susah dirinya. Kalau bisa dijakin di kampung ini mau utang 1 juta, bayarnya 1,5 juta. Maksudnya kayak itu sudi menolong lawan yang susah. Jangan sampai sudi menyusahkan lawan yang susah. Lalu bala macam-macam wabah segala macam-macam ini akibat keadaan tidak salah. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 jenazah. Sudah selesai mandi jenazah itu dibungkus, tinggal mensolatkan. Sahabat mengadu lawan Nabi, hai Nabi, itu ada jenazah
tinggal mensolatkan dia, tolong dia solatkan. Ya Nabi takunipang ahlinya, apakah semayit ini ada utang? Langnya ditanya, alhamdulillah bayi ini sama sekali kan ada utang. Lalu Nabi maju mensolatkan. Selesai yang satu disolatkan, yang kedua disolatkan lagi mayitnya. Ternyata mayit yang kedua ini banyak utang, tetapi peninggalannya banyak, hartanya banyak. Oh, utangnya biasanya 10 juta, duit peninggalannya 10 M. Nah, Nabi mau zaman sholatkan ada peninggalannya. Adapun jenazah yang ketiga, bahaya banyak pada misi utang. Peninggalan karena oh ya Nabi, aku ada mau mensolatkan ini jenazah. Karenanya ada utang lawan manusia, salah lawan manusia. Salah lawan manusia ini sulit urusannya. Sehingga Abu Qatadah sahabat Nabi berkata kepada Nabi, tolong Nabi ini jenazah yang solatkan. Utangnya sedemikian banyaknya, ulunlah yang akan tanggung jawabnya, akan menanggung. Lalu Nabi kalau ikam Abu Qatadah lah menjamin utangnya semuanya, aku juga mau mensolat. Nah jadi kita jaga, jangan ada salah lawan makhluk, jangan ada membeli lawan makhluk. Lamun hendak mati dia husnul khotimah, ampunan, maaf-maafan. Itulah akhlak Nabi, sifat Nabi. Sifat Nabi itu adalah ya'fu wa yasfah. Nabi itu suka memaafkan kesalahan Allah menambah salah. Kadang-kadang Nabi, kadang-kadang hendak membalas. Lalu kita pakai akhlaknya Nabi, sifat-sifat Nabi di rumah tangga. Jadi kalau ada anak salah, kita ampuni supaya anak ini dalam ridhonya Allah. Ini salah, kita ampuni. Laki salah, kita ampuni, kita maafkan. Itulah sifat-sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan oleh ulama, harus cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita buktikan. Salah satu bukti kita betul cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita itu menghidupkan sunnahnya, ajarannya, akhlaknya, sifat-sifat Nabi kita ikuti. Nabi itu sebagai imam, sebagai contoh. Sampai-sampai ulama-ulama dahulu itu kadang mau makan semangka. Apakah semangka ini buah yang kada halal? Oh jelas halal. Tapi ulama kada tahu cara Nabi memakan semangka. Apakah Nabi itu makan semangkanya tangkai itu? Apakah bersendok? Apakah berkupas? Kada tahu kaifiatnya, kada tahu caranya, kada makan. Kalau kita semangkanya itu ada lagi asik ya. Makan dengan membaca Bismillah, makan dengan tangan kanan, tuntung makan baca Alhamdulillah. Ini bacaan dari Nabi, zikir dari Nabi. Kalau kita ingin hidup dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita lihat cara-cara Rasulullah. Kenapa makan? Kalau bacaan, hanya bacaannya ayo kita bantah ya.
untuk makan bahkan yang berudah sudah. Itu kan ada yang jika itu yang sembahyang, beramal, beribadah, harus kita beribadahnya meniruti Rasulullah. Bagaimana kita hendak bisa meniru Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah wafat? Kita datangi ulama-ulama pewaris. Nah, alhamdulillah di kampung ini ada burung majelis. Nah, sini memukam majelis. Kalau bisa tiap datang. Ada kawan seminggu sekali di waktu seminggu. Nabi senang dengan berkumpul membaca ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kampung itu, masyarakat itu menjaga hukum Tuhan, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, jelas kampung kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah berbagai ini bakas mengaji ulun, sini bakas sekolah di Darussalam. Orang sekolah di Darussalam itu ada silsilah ilmunya dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Pilih ulama yang betul, ajaran-ajaran yang betul. Kita syukuri ada ulama. Kamu sudah meninggal, bah kita sedih. Ada kampung, nah kita syukurilah. Sabab kebanyakan manusia itu kada tahu bahwa ulama ini adalah nikmatnya Allah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kenal yakin ulama itu sebuah nikmat setelah beliau meninggal dunia. Lain dengan kalau ada sini, lagi ada sini nyaman, hendak bahaul, hendak doa selamat, hendak bahagia. Ada yang gantinya lain juga. Ada gantinya lain pada sini. Batahlil, orang batahlil itu ada biasanya dibaca. Ini kan bacaan sini. Ayo kita batahlil, ya sini. Batahlil ya. Allah, Allah. Kalau orang ampih kita batahlil. Memul, kalau bisa. Jadi kita tahu nikmatnya ulama setelah ulama itu kada dalam. Tahu nikmat sehat waktu kita sakit. Pas yang sakit ya kan, masuk ke rumah sakit. Berapa lagi ke rumah sakit seminggu? Dengan pembayarannya 10 juta. Nah, tahu tidak nilai sehat. Sehat ini luar biasa nikmatnya. Kedua nikmatnya ulama, nikmatnya agama, nikmatnya hukum yang dibawa oleh Nabi, ini luar biasa. Tapi manusia karena kesibukan dengan dunia, kadang-kadang dengan ulama, kadang-kadang dengan ilmu yang disampaikan oleh ulama. Mudah-mudahan berkat peringatan kita, mudah-mudahan kita bisa berubah. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke jalan Allah yang baik, sehingga ahli rumah tangga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pada lain kita berkumpul ini menampakkan rasa keimungan, rasa kegembiraan dengan adanya Nabi. Setiap nikmat-nikmat yang kita dapatkan ini semuanya diberkati Rasulullah. Dan kita bisa merasa sehingga ulama-ulama dahulu itu selalu lidahnya bersalawat karena merasakan setiap saat mendapat nikmat. Amalan yang paling baik yang perlu kita banyaki adalah bersalawat.
Sehingga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita bersalawat satu kali, kita dibalas Tuhan dapat 10 macam rahmatnya Allah. Rahmat itu masih kita pada kasih sayang Tuhan. Jangan Tuhan minta aja tak sayang, kayak apa kita senangnya minta sugi. Ya minta itu hendak napa sini sayang, hendak mobil, hendak pesawat, minta katakan begitu. Apalagi ini Allah Ta'ala sayang, bah jelas rincinya diberkahi Tuhan, ilmunya diberkahi Tuhan. Apabila amal kita salawat, terulang alim, tapi baca salawat, ilmunya ditambah. Padagang-padagang nambah usaha, pagi baca salawat, insya Allah miliknya kada pada. Apabila pada kada payu. Dan masuk amalan-amalan supaya murah rezeki, kada tapi ngalih menjadi duit, kita itu membaca manakib Rasulullah. Apalagi membaca manakib Rasulullah Maulid, apakah lagi termasuk membaca manakib Sayyidah Khadijah. Ulun lihat, ulun bagi mengamalkan manakib Sayyidah Khadijah. Dulu ulun belang kamu masih manusia. Lihat saja, oh ini alhamdulillah bagus. Bisa bini, bisa anak. Sudah ada bini sibuk juga yang lebih. Terpilih ada tahan ya. Ini nikmatnya, berkahnya ya Pak. Sabab Sayyidah Khadijah adalah salah satu bini Rasulullah. Nabi sangat sayang lawan Sayyidah Khadijah. Karena kegampangan, perjuangan Sayyidah Khadijah membela dakwahnya Nabi. Apabila kita siap membela dakwah Nabi, pasti kita dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia guru-guru bahagi kita pun siap menjadi hadamnya Rasulullah, menjadi pelayan-pelayannya orang soleh. Apabila kita ini menjadi pelayannya Allah, pelayannya Rasulullah, pelayannya orang soleh, pasti kita hidup diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad uridtuhum baha wa la uhibbu man yuhibbuha. Aku yang Nabi dari Allah rasa cinta lawan Sayyidah Khadijah, dan aku mencintai siapa yang mencintai Sayyidah Khadijah. Tutup intinya, usahanya diberkahi itu. Ulunna alhamdulillah mengamalkan manakib Sayyidah Khadijah sampai wahai ulun rasa berkahnya ya. Kalian bisa ulun fasilitan duit. Paling-paling kalau bisa makan ayam, makan iwak, dimudahkan tuh. Ini tugas hati kita, rasa cinta dengan Allah, dengan Nabi, dengan kekasih Nabi. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu bedui. Nabi sedang khutbah. Lalu dia bedui, ya Rasulullah, kapan kiamat? Apabila kiamat? Oh, ya Nabi, kiamat pasti. Apa persiapan ikan menghadap kiamat? Kata bedui, ulun banyak ini rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, sehingga dikatakan Nabi, engkau akan bersama melakukan cinta. Nah, jadi ada rasa cinta itu ya, ditanamkan di dalam batin hati kita. Salah satu tanda kita cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu mencintai Rasulullah. Salah satu tanda kita cinta dengan Rasulullah, kita mencintai kekasih-kekasih
Rasulullah Sayyidah Khadijah para ulama. Nah jadi kita jangan lagi sedih karena kita ini dilindungi nikmat Tuhan yang luar biasa. Apabila masih sedih menunjukkan kita ini belum paham. Kalau kita ini belum paham, dibawa mengaji, dibawa ke majelis. Insya Allah takkan kita mau kumpul di majelis pasti ada doa. Asal kita ke majelis itu niat mengambil berkah. Ja'al bakhum kumpul apabila 40 ikung umat Nabi berkumpul, ada seikung nang disayangi itu. Apabila 2 kali 40, 2 ikung nang jadi wali. Apabila lebih 3 kali 4, 3 ikung. Nah bisa nang wali itu nang punya mahan bukti ya bisa. Jadi kita tuh apabila mau kumpul selalu sangka baik. Sebab kita berkumpul ini ada orang alim mulai menuntut ilmu sampai bisa ilmu, inya ikhlas menuntutnya, mengamalkannya dengan ikhlas. Ini hebat kedudukannya di sisi Allah. Ada di majelis ini orang sedang menuntut ilmu, ini hebat kedudukannya. Ada di majelis ini orang sufi, pakaiannya biasa tapi paham. Apabila ada majelis masih menyumbang, ada masjid atau sekolahan kepentingan agama, beliau menyumbang. Ini hebat kedudukannya di sisi Allah. Potongannya tidak pada sedih tapi sosialnya tinggi. Ada juga yang potongan sedih tapi apik. Pinanaham betapun lawan penyajian majelis, yang isi majelis kahal, isi majelis. Apa yang diperlukan di majelis, gampang majelis banyak saya. Dia menyumbangkah, jadi betapun dia. Ini apik, kalau paham namanya ya. Ada lagi di majelis ini adalah orang susah, yang hatinya sabar, ridho kepada Allah. Nah ini hebat kedudukannya. Jadi katakan apabila kita mau kumpul semacam ini niat mengambil berkah, pasti kita akan merasakan keberkahan itu majelis. Sehingga dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang berkumpul di majlisuhumul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Semuanya Nabi orang berkumpul di majlis orang beruntung. Ada celaka, semuanya bahagia, semuanya dunianya, di kuburnya, di barzahnya, di akhiratnya akan dimasukkan dalam golongan orang beruntung. Nah di sini ulun hendak mengijazahkan ijazah membaca Quran. Nah supaya ada hubungan ilmu kita kepada Rasulullah. Apabila ilmu kita, amal kita ada hubungan dengan Rasulullah, ini bakal kita baik. Kalau sudah ilmu kita, amal kita ada hubungan dengan Nabi, insya Allah kita akan dimudahkan mengikuti akhlak-akhlaknya. Sebab Quran ini adalah mukjizatnya Rasulullah. Tapi kita wahini karena tapi mau membaca Quran. Padahal Quran ini isinya kisah nang buyut jadi. Kalau HP ini banyak banyak dusta, banyak fitnah. Tapi manusia akan membaca hati dari mana Quran. Padahal Quran ini adalah mukjizat ya Rasulullah. Quran itu mengandung obat, Quran itu mengandung hidayah, Quran itu mengandung ilmu. Ada hulu-hulu bulan sakit, lalu baca tambah. Mana-mana banyak tambah orang sugih.
Karena mau baik, karena diangkat Tuhan penyakitnya. Kalau beelang kepada orang alim, orang alim ikam sakit sudah kemana-mana baca tambah obat karena baik, pakai obat dari Tuhan, pakai obat dari Nabi. Kenapa obatnya? Membaca Quran. Karena Quran itu dikatakan Tuhan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa rahmatul lil mukminin. Quran itu mengandung obat yang menyembuhkan semua penyakit. Lalu dibaca sini, alhamdulillah penyakitnya diangkat Tuhan. Asal membacanya betul, asal membacanya sambil dipaham. Sama penelitian dokter ahli kesehatan, manusia ini sakit akibat pikiran. Nah, kadang-kadang bini sakit merasa pikiran, apa yang dipikirkannya laki hendak begini pula. Lelakian kayaknya juga akibat pikiran berjualan ada payu. Kalau sakit hati, obat dari Tuhan untuk menenang, bacalah Al-Quran. Ini mukjizat Nabi. Salah satu tanda Quran ini mukjizat Nabi, kita baca berulang-ulang kali. Ada dulu. Lamun hafid yang baca dan hafid itu maksudnya kesan-kesan itu juga. Tapi lamun Quran ini baca sambil dipahami, bahkan tadi Allah Ta'ala dan Nabi mengulahkan obat segala penyakit adalah agama Quran dibaca. Jangan sampai Quran ini hanya bagus, tapi kalau dibaca sampai berpulang. Kadang-kadang ayat kursi itu hanya dianggap dikawinnya, dibaca saja. Tadi mukjizat Nabi ya adalah membaca Al-Quran. Sehingga kata Al-Habib Ali, apabila Quran itu kita baca, kita pahami, ada lagi penyakit di sini, pasti itu baik. Pastinya akan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lajakilah anak cucu kita membaca Quran. Mudah-mudahan menjadi ahli Quran. Karena ahli Quran itu menjadi kekasih ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai ijazah yang ulun ambil ijazahnya menjadi ayah ulun. Ayah ulun ambil lawan kari lawan tersebut kepada Sayyidina Muhammad, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai ijazah kita baca Fatihah sekali, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi. Nah, sebagai ijazah ayo kita baca sama-sama dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dan jadi kepada semua ini jamaah ijazah membaca Al-Quran dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah, kepada semua ini jamaah ulun ijazah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat awliya wassalihin, mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan nantinya kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la'allallaha yudimuna wa ahla baitina wal muslimin muttasimin muta'alliqin wa muhibbin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli baitihi wa bi ahbabihi ila yaumiddin. Ya Allah lana bis sa'adah wal khatimah bis syahadah. Ya Allah ya salam, ya Allah ya salam. Sallimna wa ahla baldatina Indonesia wal muslimin warhamna wal muslimin wa'afina ya Allah wal muslimin. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.